tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jauh, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Tugas pemimpin sebagai gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedua anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Untuk itu, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna.
Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk 8 asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah pasti ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emok, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jauh, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita saksikan tadi teman-teman video dari Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat. Beliau melakukan perubahan dan perombakan ya cukup berani ya sepak terjangnya untuk Provinsi Jawa Barat. Beliau itu menjunjung tinggi yang namanya kelestarian lingkungan hidup. Kalau bicara soal hutan, beliau tuh waduh gimana ya, beliau sangat peduli pada hutan, laut, atau alam-alam. Jadi beliau itu respect terhadap keadaan alam di Jawa Barat.
Mungkin sampai situ saja video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.